Halo teman-teman. Sekarang ini saya ada di saya nggak tahu nama suburbnya ini ya. Tapi ini di airport, daerah airport sebelah kiri saya tadi itu airport. Kalau teman-teman ke sini naik pesawat ya, bukan kalau berenang saya nggak tahu mendaratnya di mana. Kalau naik pesawat mendaratnya di sini, ya nggak tahu lagi kalau beberapa tahun kemudian itu airport yang di barat itu sudah jadi, ya mungkin bisa aja pilihannya bisa di sini atau di barat gitu ya. Teman-teman, sekarang ini saya mau ngasih tips untuk ini ya. Kalau seandainya teman-teman berlalu lintas di sini, ya nyetir, entah itu nyetir sepeda motor ataupun mobil ya, supaya nggak terjadi kecelakaan. Jangan sampai ya teman-teman terjadi kecelakaan. Saya pikir ya, kesimpulan utamanya itu adalah jangan buru-buru ya. Di sini nih teman-teman harus tahu ya bahwa keselamatan berlalu lintas kalau bagi orang-orang Sydney ini sangat tergantung ya, bagi orang-orang Australia itu sangat tergantung dari ketaatan pengendara lain dalam berlalu lintas. Saya kasih contoh gini. Misalnya kalau ada orang Sydney, orang Australia itu lagi jalan di jalan utama ya, dia tahu dia ini di main street, di main road, batas kecepatan 60, maka dia itu akan dengan yakin itu lari ya, mengendarai mobil itu dengan kecepatan 60 dengan yakin ya. Sekalipun itu nanti di depan itu ada tikungan, ada pertigaan gitu ya, tapi karena yang dia lewati, yang dia lalui ini adalah main road, maka dia itu tahu ya bahwa main road ini harus didahulukan. Dia nggak perlu berhenti ya. Ini saya ngomong pertigaannya nggak ada lampu merahnya teman-teman ya, nggak ada traffic lightnya. Berhenti itu adalah urusannya orang-orang yang ada di second road ya, di jalan yang lebih kecil, itu urusannya mereka. Kalau yang di main road itu bukan urusannya orang-orang yang di main road. Jadi dia itu dengan yakin itu akan jalan 60. Nah, sekarang bayangkan kalau ada orang gitu ya yang dari second road dan dia itu nggak ngerti. Dia nggak ngerti kalau di Sydney ini aturannya itu bukan siapa yang duluan maju itu yang berhak duluan jalan. Tidak seperti itu. Ya, aturannya itu adalah yang di main road yang nggak ada ininya, yang nggak ada tandanya, tanda untuk berhenti, maka itu yang berhak untuk jalan terus. Biasanya yang di jalan-jalan yang di second road itu ada tandanya ya, entah tandanya itu give way ataupun bahkan stop ya. Itu yang di second road. Nah, orang-orang yang di second road ini harus berhenti ya, ngelihat dulu kanan ya, itu ada mobil apa enggak. Kalau ada mobil, mereka otomatis berhenti. Nah, oleh karena itu, seperti tadi saya bilang, keselamatannya orang-orang Australia ini itu sangat bergantung pada ketaatan dari pengendara yang lain. Ya, kalau pengendaranya ini nggak tahu second road, dia itu jalan. Memang saya kelihatan itu ada mobil dari sebelah kanan. Tapi kan saya duluan. Ya, jadi saya maju lagi, saya maju terus. Itu kalau ditabrak, maka yang harus ganti rugi, yang menanggung kerugian itu adalah orang yang dari second road itu, sekalipun posisinya dia yang ditabrak. Jadi jangan buru-buru teman-teman ya. Kalau teman-teman ngelihat di sebelah ini ada mobil ya toh, berhenti aja. Berhenti itu jauh lebih baik daripada diteruskan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh lagi di perempatan ya, di traffic light, teman-teman sudah di depan sendiri ya, ini ada orang lah ya, ada orang di depan sendiri, dan orang ini juga nggak tahu aturannya di Sydney ini gimana. Dia lihat traffic light, dia itu mau belok ke kanan,
dan hijau. Ya, hijau bukan yang lampu ini ya, yang ada panah ke kanan yang hijau, tapi yang hijau itu ya lampu yang bulat itu loh. Lampu yang bulat hijau. Nah, kalau di sini kan kalau mau belok kanan itu harus nunggu mobil dari depan, kendaraan dari depan itu harus jalan dulu, yang mau ke arah berlawanan sama kita, sama orang ini, itu harus jalan dulu. Nah, karena dia lihat, oh hijau, saya mau belok kanan, ini saya refleksnya kan cepat, jadi saya maju duluan. Ya, orang Surabaya bilang nyerontong duluan gitu. Kalau orang yang di depan itu juga maju dan ditabrak, maka orang yang belok kanan ini, sekalipun itu dia sudah masuk duluan, itu juga akan mengganti rugi karena dia yang salah. Contoh lagi, teman-teman misalnya, ini saya beberapa kali ngeliat ada orang yang ngisi bensin, ya kan, dari pom bensin, terus dia itu mau keluar, ya sudah ngisi bensin kan, melanjutkan perjalanan gitulah ya. Nah, karena dia itu ada di jalan yang cukup ramai, dia itu sebenarnya itu harus berhenti orang ini. Tapi karena dia itu ya sekali lagi nggak tahu, dia itu merasa, oh ini saya pokoknya harus maju dulu, supaya kalau nggak maju-maju ya gimana. Nah, kalau kayak gini nih, sekalipun dia belok kanan, ya mobil tadi ini yang barusan lewat itu, sekalipun dia belok kanan, seharusnya dia harus nunggu saya. Tapi ya teman-teman tahu sendiri loh, karena itu mobil khusus, ya kita yang berhenti. Oke, lanjut tadi. Orang yang di pom bensin itu supaya dia itu jalan duluan, maka dia itu maju. Ya, dia maju, jadi moncongnya itu di jalan. Itu ditabrak sama truk. Ya, ditabrak sama truk itu dia harus ganti rugi loh. Itu saya pernah lihat itu. Saya bukan lihat proses ganti ruginya enggak, tapi proses saya pernah lihat itu mobilnya itu ditabrak sama truk itu saya lihat. Dan dia harus mengganti rugi karena dia yang salah. Ya, jadi saya pikir teman-teman kalau di jalan ya, baik bersepeda, sebenarnya apa yang saya katakan sekarang ini itu sudah pernah saya bikinkan videonya ya. Teman-teman tolong lihat ini ya, aturan-aturan ya, aturan belok kanan, aturan di bundaran ya, pokoknya aturan-aturan itu saya pernah bikin videonya. Teman-teman tolong lihat dilihat gitu ya, video yang saya buat. Bukan apa teman-teman ya, kalau saya ini sekedar, oh teman-teman ini di sini ada sesuatu yang menarik gitu ya toh. itu teman-teman skip, itu nggak membahayakan. Tapi kalau aturan-aturan seperti ini ya teman-teman nggak tahu, itu resikonya gede teman-teman, itu bisa berbahaya dan ya bahkan bisa mengancam jiwa. Ya, saya bukan mengharapkan ini, saya justru kepingin nggak ada satupun dari teman-teman semua ya itu yang mengalami kecelakaan. Ya, makanya saya bilang aturan-aturan yang ada di jalan di Australia itu tolong dipelajari dulu ya. Nah, saya kasih tips gini, kalau teman-teman itu pertama kali datang ke Australia ya, terus habis gitu teman-teman itu berencana ya untuk ngembong gitu, kalau orang Surabaya bilang ya. Itu saya sarankan teman-teman pergi naik bus ya, pergi naik bus, lihat jalan-jalan itu, kalau di jalan itu, kalau mobil itu gimana, motor itu gimana, sepeda motor itu gimana, sepeda itu gimana, lihat dulu, itu biasakan teman-teman, sehingga pada waktu teman-teman itu sudah oh saya sekarang ini bisa ada sepeda motor, atau sekarang ini saya ada sepeda atau ada mobil, itu teman-teman itu sedikit banyak itu tahu ya. Tentunya yang paling akan lebih bagus lagi kalau teman-teman itu banyak
banyak nanya-nanya sama teman-teman ya, lingkungan yang memang ini ya kamu kan pengalaman di jalan ini, kalau gini gimana, kalau gini gimana, nanya gitu ya. Itu bagus. Tapi kalau seandainya teman-teman masih baru grass di sini ya, masih baru keluar dari oven, bungkusnya masih belum dilepas gitu ya, itu naik bus saja, jangan naik kereta. Kalau naik kereta jalannya beda. Kalau kereta itu ya naik bus supaya bisa ngelihat, mengamati ya jalan lalu lintas yang ada di sini. Oke teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga dapat membantu teman-teman, dan moga-moga teman-teman selalu berada dalam kondisi yang baik. Thank you teman-teman.